warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa MTS 2 ya. Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat bergabung pada siswa MTS 2 yang baru. Hari ini Ibu akan mengisi mata pelajaran English Club ya, Extra English Club. Perkenalkan dulu, nama Ibu Leli Ridayani. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Pada semester ini Ibu mengajar pada kelas 7A, 7B, dan 8A. Untuk siswa-siswa di kelas tersebut nanti akan sering berhubungan atau kontak dengan Ibu melewati tugas dan pembelajaran e-learning. Dan untuk kelas-kelas lain yang tidak Ibu ajar, kalian masih bisa bertemu dengan Ibu. Kalian lewat online, melewati ekstrakurikuler English Club. Jadi yang mau bergabung dengan English Club, nanti akan bertemu dengan Ibu. Nah, sebenarnya apa itu English Club? English Club itu adalah suatu perkumpulan siswa-siswa yang tertarik kepada bahasa Inggris atau yang mengalami kesulitan juga dalam belajar bahasa Inggris, itu berkumpul dalam suatu wadah itu yang dinamakan Extracurricular English Club. Di English Club, siswa itu diasah bahasa Inggrisnya bukan dengan cara monoton atau dengan cara kita belajar seperti biasa, seperti belajar membosankan, belajar ini, belajar itu. Tidak, tetapi kita belajar melewati semacam game, permainan, song, lagu, storytelling, cerita-cerita rakyat. Nah, itu yang materi yang akan diajarkan pada English Club. Jadi kita mempelajari bahasa Inggris itu secara menarik, tidak secara membosankan, tidak secara monoton. Jadi materi yang diajarkan itu, materi yang disampaikan itu melewati berbagai macam cara. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah meningkatkan kreativitas kalian dalam bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang misalnya malas-malasan belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bosan, bahasa Inggris itu susah. Nah, nanti akan dipandu oleh pembinanya, dipandu dari Ibu bagaimana kalian itu menyenangi belajaran bahasa Inggris, yaitu lewat metode permainan, lagu, atau yang lainnya. Nah, itu bagi yang kesulitan. Bagi yang memang sudah bisa berbahasa Inggris dan suka menyenangi bahasa Inggris, maka itu kreativitasnya bisa ditingkatkan melalui English Club. Maka yang memang bisa mahir berbahasa Inggris, maka dia akan diseleksi kemudian akan dikirim ke lomba. Seperti tahun kemarin ada kakak kelas kalian, yaitu 2 orang, Alia Chandra Kirana sama Cantika Putri Anwar. Nah, itu mereka menjuarai lomba storytelling di SMA 11 dalam rangka ulang tahun SMA 11. Mereka mendapat peringkat ranking juara 1 dan juara 2 di SMA 11. Mereka itu SMA 11 mengadakan lomba dalam memperingati hari ulang tahunnya itu dalam sekecamatan Serayan Kampung Melayu. Nah, bayangkanlah kalian, Serayan Kampung itu saingannya itu dari berbagai SMP sekampung Melayu, dan kemudian juga dari MTS 1 juga saingannya. Kebetulan kemarin itu yang juara satunya adalah MTS 2 Alia, juara 2-nya juga dari MTS 2 Cantika, dan juara 3-nya dari MTS 1 itu. Kemudian pada tahun 2019 kalau tidak salah Ibu, pada tahun 2020 itu Alia dan Cantika juga dikirim mengikuti lomba speech, lomba pidato tingkat nasional. Itu diadakan oleh SMA IT Ikro. Nah, walaupun mereka berdua tidak mendapatkan juara, tapi mereka berdua sudah masuk ke dalam babak penyisihan, babak 10 besar itu mereka sudah masuk itu. Nah, mereka sudah bisa bersaing dan mereka diberikan sertifikat. Nah, jadi maksud Ibu, kalau kita memang benar-benar serius mempelajari suatu materi, suatu bidang, nah dalam hal ini bahasa Inggris, kita pasti bisa.
Ya, tugas ibu adalah ibu membantu kalian, memfasilitasi kalian, membantu kalian bagaimana menemukan bakat dalam diri kalian. Kalau kalian benar-benar suka bahasa Inggris, maka bisa kalian berprestasi di situ. Nah, seperti Alia dan Cantika, dia bisa berprestasi di situ. Ya. Nah, materi-materi apa saja yang mungkin permainan apa saja yang akan dimainkan, yang akan ibu berikan pada English Club, ada Extracurricular English Club. Permainannya itu pertama sekali yang andalan ya, storytelling. Nah, storytelling. Kalau tidak salah tadi sudah ibu. Nah, storytelling. Oke. Apa itu storytelling? Storytelling ini adalah cerita, ya, cerita rakyat, ya, yang kalian bawakan, ya, dan kalian harus berperan pada cerita rakyat itu. Seperti ini. Waktu lomba di SMA 11, Alia membawakan cerita tentang legenda Danau Toba, ya, Toba Lakes. Dia membawakan cerita tentang Danau Toba. Sayang sekali kemarin tidak bisa divideokan karena tidak boleh divideokan oleh pihak SMA 11. Padahal ibu pengen sekali memberikan videonya itu sebagai pembelajaran, tapi itu tidak boleh oleh jurinya dari UNIP dan juga dari pihak panitia SMA 11 tidak boleh memvideokan. Jadi ibu hanya bisa bercerita pada kalian. Nah, apa itu storytelling? Nah, pada storytelling si Alia itu membawakan legenda Danau Toba ya, legenda Toba Lakes yang legenda yang terkenal dari provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini Alia membawakan legenda itu, dia bercerita. Dia bercerita tentang bagaimana bisa terjadinya Danau Toba itu. Bagaimana bisa terjadinya Danau Toba itu. Kemudian dia berperan. Di dalam situ dia berperan. Bagaimana dia berperan sebagai toba. Bagaimana dia berperan sebagai ikan. Bagaimana dia berperan sebagai samosir. Anak yang durhaka. Dalam waktu beberapa menit itu. Dalam waktu berapa menit itu. Dia harus bercerita sambil bertukar-tukar peran. Dia menceritakan sambil dia yang harus memperagakan seperti itu. Itu semua dilakukan di dalam bahasa Inggris. Maka yang dinilai itu adalah pronunciation-nya, pengucapannya, kemudian fluensinya, kelancarannya. Nah, itu semua dinilai. Kemudian bagaimana si Alia ini menguasai panggung. Nah, itu semua akan diajarkan, ibu ajarkan di sana. Itu storytelling. Nah, storytelling ini yang sangat ibu harapkan kalian bisa. Karena storytelling ini bagaimana kita tampil di muka umum dan membawakan, menceritakan. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti mendongeng. Seperti mendongeng. Tetapi itu dalam versi bahasa Indonesia. Mendongeng kalau kita mendongeng kita tidak melakukan apa-apa, maksudnya hanya bercerita. Tetapi kalau storytelling ini kita melakukan action, kita melakukan tindakan. Misalnya, long time ago there was a prince, misalnya ada seorang putri. Pada zaman dahulu kala ada seorang putri. Nah, kemudian kita harus, ketika putri itu muncul dalam cerita itu, kita harus bertindak, kita harus bersikap seperti seolah-olah seorang putri. Nah, nanti kalau kalian merasa penasaran, kalian bisa ikut dengan ibu dalam English Club, Extracurricular English Club, dan kita lihat bagaimana storytelling ini dimainkan atau diceritakan, atau bagaimana kalau kalian bertindak dalam storytelling ini. Ini kalau yang storytelling. Kemudian ada lagi yang namanya speech. Speech ini adalah pidato, ya. Jadi bagaimana kalian harus bisa berpidato di depan umum, di depan orang banyak, itu dengan memakai bahasa Inggris. Nah, itu di SMA IT kemarin mereka memberikan topiknya. Oh, ini topiknya, ini temanya, ini tentang corona. Jadi kamu harus berbicara tentang corona selama beberapa menit. Nah, bagaimana itu kita berpidato sama dengan di storytelling tadi yang dinilai juga pronunciation, pengucapan, fluensi, kelancaran kita, apakah kita terbata-bata atau tidak. Terus bagaimana kita menguasai panggung, apakah kita nervous, apakah kita gugup atau tidak. Nah, itu kalau yang di speech. Yang materi speech itu sama dengan storytelling. Maksudnya bukan cara penilaian speech sama dengan storytelling, tapi hanya speech itu pidato. Kalau storytelling legenda rakyat kan. Nah, kemudian ada ini yang paling kalian suka itu adalah song, lagu. Ya, kalau lagu ya pasti ya
kita bisa bernyanyi memakai bahasa Inggris. Itu bisa kalau ada lomba kalian bisa ikut. Kebetulan untuk sekarang lombanya ini lomba-lomba storytelling, speech sama song itu belum dalam tatap muka, masih via daring, via online. Jadi kalian masih, kalau misalnya ada lomba, masih bisa berlatih di rumah ya. Kita cuma cukup mengirimkan videonya saja untuk zaman sekarang, untuk saat sekarang ini ya. Oke, ini yang song. Kemudian ada lagi, nah ini Scrabble. Ibu paling suka ini Scrabble. Scrabble ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam memainkannya. Scrabble itu adalah permainan menyusun kata. Jadi kita menyusun kata-kata. Kebetulan ibu kehilangan papannya ya, papannya hilang itu. Tapi mungkin nanti bu, ya nanti akan ada lagi papan-papan baru Scrabble. Tapi untuk sekarang mungkin Scrabble kita bisa main Scrabble online saja. Kalian bisa unduh di Google, di YouTube Scrabble online ya. Cari di Google, cari Scrabble online. Itu adalah permainan menyusun kata. Jadi kita ada kata-kata yang kita ambil secara acak, kemudian kita susun. Kemudian kata itu kita bisa mendapatkan skornya dikalikan berapa. Kalau dia double word berarti katanya dikalikan 2. Kalau dia triple word berarti katanya dikalikan 3. Atau misalnya double letter berarti hurufnya yang dikalikan 2, seperti itu. Ada beberapa macam peraturan dalam Scrabble. Ya. Jadi Scrabble itu sangat menarik, sangat menantang juga. Ibu senang sekali dari sekolah dulu ibu senang main Scrabble ya. Nah, ini adalah sebagian besar materi-materi yang ada dalam English Club. Masih banyak lagi materi-materi yang ada dalam English Club ya. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa diajarkan dalam English Club. Jadi silakan bergabung bersama ibu di English Club. Ibu akan bantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Walaupun ibu tidak mengajar kalian, misalnya kalian di kelas 7 mana ibu tidak mengajar selain 7A, 7B atau 8A, ibu tidak mengajar bahasa Inggris kalian, tetapi kalian ada kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Inggris, kalian bisa bertanya pada ibu di English Club ya. Kalian bisa membahasnya pada ibu di English Club. Jadi kita bahas sama-sama. Ya. Oke. Jadi nanti siapapun bisa masuk ke English Club, kelas 7, kelas 8, ya semua. Bukan hanya kelas yang ibu ajar, kelas yang tidak ibu ajar pun silakan masuk ke English Club. Nah, kita sama-sama belajar di English Club nanti. Ya, ibu rasa sekian saja. Ibu berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu. Semoga kita semua juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian saja yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.